Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, di video kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD tentang bab 3, yaitu gaya di sekitar kita, topik A2 tentang sifat gaya gesek. Ini merupakan video lanjutan pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang bab 3 gaya di sekitar kita, topik A tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak video sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di sini ya untuk menyimak kembali materi pada topik A1. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, adik-adik, ini adalah materi topik A2 tentang sifat gaya gesek. Nah, adik-adik, tahukah kalian jika gaya gesek bisa mempengaruhi kecepatan gerak benda loh? Yuk kita lakukan eksperimen berikut ini. Nah, ada pun alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada bola, kemudian yang kedua benda berbentuk kotak, dan usahakan ukurannya mirip dengan bola adik-adik. Kemudian yang ketiga ada papan, dan yang keempat lembar kerja. Nah, untuk lembar kerja ini mintalah pada guru kalian masing-masing. Oke, di sini ada percobaan yang pertama, yaitu mengenai gerak benda. Adapun langkah percobaannya, yaitu yang pertama, pergilah keluar kelas bersama teman sekelompok kalian. Kemudian yang kedua, cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, lantai, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, amatilah gerakan bola pada masing-masing permukaan tersebut. Kemudian yang keempat, setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompok kalian pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan yang A, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Oke, kita perhatikan permukaan yang dimaksud itu ada seperti tanah, lapangan rumput, dan lantai. Nah, maka permukaan bola menggelinding paling cepat itu ada pada permukaan yang halus, licin, atau rata adik-adik. Nah, jadi bola itu paling cepat menggelinding pada lantai. Kemudian yang B, pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Nah, bola menggelinding lebih lambat itu pada permukaan yang kasar atau tidak rata adik-adik, yaitu seperti tanah yang bergelombang. Kemudian yang C, kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Nah, perbedaannya adalah antara rata dan tidak rata, atau halus dan tidak halus adik-adik. Kemudian antara licin dan juga tidak licin, dan sebagainya. Nah, jadi itu jawaban yang bisa kalian gunakan ya. Nah, kemudian yang kelima, tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas. Oke, itu untuk percobaan yang pertama. Kemudian di sini ada percobaan yang kedua, yaitu mengenai gerak benda pada permukaan miring. Oke, kita perhatikan pada gambar ini adik-adik. Nah, adapun langkah percobaannya, yaitu yang pertama, siapkan papan pada posisi miring. Jadi papan pada posisi miring seperti ini adik-adik. Kemudian yang kedua, secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan bagian atas dan biarkan keduanya bergerak. Nah, kita posisikan papan dan bola seperti ini adik-adik. Kita letakkan di atas papan yang miring tersebut. Kemudian yang ketiga, amatilah gerakan masing-masing benda. Nah, adik-adik memperhatikan antara kotak dan juga bola ini adik-adik. Kemudian yang keempat, setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman kalian pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang A, benda apa yang bergerak paling cepat antara kotak dan bola? Nah, jawabannya yaitu bola adik-adik. Kenapa bola? Karena permukaan bola itu lebih kecil dibandingkan dengan permukaan kotak ini adik-adik. Kemudian pertanyaan yang B, benda apa yang bergerak paling lambat? Nah, benda yang bergerak paling lambat itu adalah benda yang berbentuk kotak karena memiliki permukaan benda yang lebih lebar. Maka gaya geseknya semakin besar. Kemudian pertanyaan yang C, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Nah, adapun perbedaannya yaitu perbedaan bentuk permukaan benda adik-adik. Benda kotak itu memiliki permukaan yang lebih luas dibanding dengan bola, sehingga gaya geseknya saat meluncur di papan akan lebih besar adik-adik. Dan kotak itu bergerak lebih lambat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima,
tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Yang keenam, bagilah hasil pengamatan kalian dengan kelompok lain. Dan yang ketujuh, tulislah simpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Nah, untuk kesimpulannya adik-adik bisa menuliskan semakin luas permukaan benda maka gaya geseknya semakin besar, sedangkan semakin kecil luas permukaan benda maka gaya geseknya juga semakin kecil. Seperti itu adik-adik. Oke, kemudian setelah melakukan percobaan, selanjutnya kita menjawab, mari refleksikan. Oke, di sini ada 5 pertanyaan adik-adik. Pertanyaan yang pertama, apa yang mempengaruhi gerak benda? Nah, yang mempengaruhi gerak benda itu adalah besar gaya yang diberikan, kemudian bentuk permukaan, luas permukaan, dan juga berat benda adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada gerak benda? Nah, apabila permukaan yang kasar akan memberikan gaya gesek yang lebih besar adik-adik, sehingga gerak benda menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pada permukaan yang licin, maka gaya geseknya itu semakin kecil, sehingga gerak benda itu lebih cepat. Nah, jadi itu perbedaan permukaan yang kasar dan licin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Nah, yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda itu yang pertama ada bentuk permukaan. Nah, bentuk permukaannya kasar atau licin atau rata. Kemudian selanjutnya yaitu luas permukaan benda yang bergesekan serta berat benda adik-adik. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, menurut kalian apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Nah, jawabannya adalah benda tersebut akan terus bergerak tanpa henti adik-adik, karena tidak ada gaya gesek yang menghentikan gerak benda tersebut. Kemudian pertanyaan yang kelima, adakah benda-benda di sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek? Nah, tentu banyak sekali adik-adik. Jadi contohnya itu seperti mengerem pada saat bersepeda, kemudian mendorong meja, membuka dan menutup pintu, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, selanjutnya di sini ada belajar lebih lanjut. Oke, kita perhatikan. Apakah kalian pernah melihat sepatu bola? Nah, ini adalah sepatu bola adik-adik. Pada bagian bawah itu ada bola-bola seperti ini adik-adik. Nah, paku-paku pada bagian sol sepatu bola itu bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan juga rumput, sehingga para pemain bola itu tidak mudah terpeleset pada saat pertandingan adik-adik. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Nah, pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar tersebut lebih mudah didorong adik-adik. Nah, ketika kita memberikan oli atau pelumas pada roda, maka hal tersebut akan memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Seperti itu. Nah, adakah cara-cara lain di sekitar kalian yang bertujuan untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Kalian bisa diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian gaya. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian yang kedua, gaya itu dapat membantu kita untuk memindahkan benda adik-adik. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak, seperti yang telah Kak Tride jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, kalian itu menggunakan gaya otot adik-adik. Kemudian yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kemudian yang kelima yaitu, nah, terjadinya gaya gesek itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama, kasar atau licinnya permukaan benda adik-adik. Kemudian yang B, besar atau kecilnya luas permukaan. Kemudian yang C, berat atau ringan suatu benda. Nah, benda yang lebih berat itu akan memperbesar gaya gesek adik-adik, walaupun bentuk atau ukurannya luas. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi mengenai bab 2 tentang gaya di sekitar kita untuk topik A tentang pengaruh gaya terhadap benda. Baiklah adik-adik, demikian materi penjelasan mengenai bab 3 tentang gaya di sekitar kita untuk topik A2 tentang sifat gaya gesek yang bisa Kak Tride jelaskan. Semoga apa yang Kak Tride sampaikan dan apa yang Kak Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like,
komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian mengetahui pembahasan materi mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.